Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, sampurasun. Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel Nandang Kamodi Channel, di pembahasan burung kicau, burung anggunan, burung parot, dan jenis-jenis sangkar, ternak, breeding ya. Gak ketinggalan juga tips, edukasi, dan lain-lain. Real sesuai dengan praktek burung saya yang ada teman-teman ya, bukannya sombong ya. Oke, sebelum lanjut salam hormat untuk para suhu dan master, nggak ketinggalan untuk pemula. Oke, kita lanjut aja biar gak kelamaan, untuk mengurangi rasa penasaran. Dan oke teman-teman, biar teman-teman nggak ini dulu ya, kenapa saya taruh di sini burung-burung saya semua jalak nih. Mungkin sesuai judul dulu ya, cara mengatasi burung jalak suren, jalak putih, mungkin judulnya itu. Tapi di sini kita mencangkup keseluruhan burung jalak, mau itu jalak Hongkong, jalak Thailand, Pakistan, Nias, jalak kebo ya. Jadi yang mengalami burung itu, treatment atau terapi atau cara mengatasinya, pembahasan saya berlaku untuk semua burung jalak ya teman-teman. Gitu. Kenapa dan burung saya di sini dikumpuli semua, khususnya jalak suren 2 nih, jalak putih 2, karena tahu sendiri lah teman-teman, kalau saya ngomong pada ikut ngomong, ikut gacor, makanya di sini biar pada ngumpul, pada diem tuh, lumayan lah, jadi nggak terlalu keganggu banget ya ke konten pembahasan, karena nggak begitu banyak yang saya edit, dan ya edit lah gitu. Yang penting teman-teman setiap pembahasan saya bisa masuk, bisa dipraktekkan, burung-burungnya bisa kembali normal dan gacor gitu, real, nggak ada hoax, nggak ada pembodohan, sesuai dengan pengalaman saya, nggak mengada-ngada gitu. Oke lanjut. Jadi yang akan saya bahas dan saya akan praktekkan sesuai dengan judul, cara mengatasi burung jalak suren, jalak putih yang OB atau oper birahi ya. OB, ingat teman-teman, oper birahi, bukan oper emosi ya, oper birahi yang benar-benar burung teman-teman, burung om-om semua yang oper birahi, yang minta kawin, atau burung-burung yang udah down, yang low atau nggak bunyi gitu, yang nggak stabil. Nah, kenapa lanjut ke part 2? Mungkin untuk pembahasan di sini part 2 ya, untuk caranya langsung mengatasinya bagaimana. Karena di part 1 saya udah bahas untuk penyebab, faktor, dan ciri-ciri burung jalak suren, jalak putih, dan semua jenis burung jalak yang oper birahi. Jadi jangan sampai salah teman-teman, untuk burung yang nyilet, mabung, terus mencret, dilakukan treatment atau perawatan, cara mengatasinya burung yang oper birahi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu penyebab, faktor, dan ciri-cirinya. Oke lanjut lagi ya teman-teman, lanjut lagi. Dan bagaimana gitu, seperti teman-teman yang nge-DM terus ke WA terus ke inbox ya, baru saya buatkan konten, karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang bagaimana caranya mengatasi burung yang benar-benar oper birahi gitu. Ini mungkin video ini mulai saya jawab dan mulai saya buatkan video sesuai dengan konten saya, pertanyaan dan request yang paling banyak saya buatkan video. Oke, yang pertama-tama teman-teman yang harus dilakukan adalah pengembunan ya, pengembunan. Dan kedua, lanjut aja, kedua adalah sesering mungkin atau sebanyak mungkin burung tersebut mandi ya, ingat mandi. Nah, yang mandi di sini saya sarankan teman-teman mandi itu jangan sesekali teman-teman disemprot atau dipegang atau disiram langsung, karena yang saya pernah bahas, burung jalak suren atau jalak putih di sini
teman-teman burung yang benar relatif yang sangat stres atau cepat pundung, yang memahami kelakuan situasinya pada burung tersebut gitu. Nah, pengembunan teman-teman bisa dilakukan setiap hari sampai burung tersebut kembali normal ya, birahinya normal. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu pengembunan. Lakukan tiap hari pengembunan dari jam 4 atau kalau nggak bisa jam 4 setengah 5, maksimal itu setengah 6 teman-teman pengembunan. Kalau bisa sih jam 5 atau setengah 5, apalagi kalau bagus jam 4. Teman-teman lakukan pengembunan itu di bawah pohon kalau bisa ya, kalau enggak ya di luar aja cukup buat apa. Dan kedua, selama pengembunan teman-teman jauhkan dengan burung-burung yang lain dulu ya, khususnya burung jalak yang sejenis gitu kan. Kalau misalnya teman-teman jalak putih atau jalak suren, usahakan teman-teman jangan didekatkan dengan burung sejenisnya gitu. Nah, yang kedua, burung-burung teman-teman bisa dilakukan pemandian cepuk ya, cepuk teman-teman, cepuk cuman bisa dibawa, angkat depan, yang di bawah cabut, ini cuma dimasukkan isi air, biarkan burung teman-teman mandi. Ini berlaku ya teman-teman dari setengah 7 sampai dengan setengah 8 atau jam 8, biarkan di tempat yang teduh gitu. Nanti untuk penjemurannya yang perlu diingat teman-teman, itu hanya cukup setengah jam ya teman-teman, cukup setengah jam, jangan sampai 2 jam. Memang betul burung jalak ini 2 jam, 1 jam setengah atau 1 jam. Karena kenapa saya anjurkan untuk 1,5 jam? Ya orang burung lagi OB ya teman-teman. Gitu. Yang ketiga teman-teman bisa lakukan penjemuran sudah, langsung pemberian ekstra puding. Nah, ekstra puding di sini teman-teman cukup berikan ekstra puding satu jenis ya, yaitu jangkrik. Kurangi kroto dan ulat hongkong. Kalau emang teman-teman yang biasanya harawatan hariannya diberikan ekstra puding, ulat hongkong dan kroto, saya menganjurkan berikan ekstra puding hanya jangkrik ya. Setelah mandi, tetap setelah mandi jemur, tetap kita berikan ekstra puding, jangan semasa sekali tidak berikan ekstra puding teman-teman. Ekstra puding di sini teman-teman, yang tadinya teman-teman berikan 10 atau 7, itu per 1 minggu kita bisa kurangin teman-teman. Yang tadinya 7, minggu pertama kita langsung kurangi 5 ya, 5, kurangi 5. Nah, di sini pagi sudah mandi, siang usahakan mandi teman-teman kalau bisa. Mandi seperti biasa, udah beres mandi kita jemur. Ya sama, jemur setengah jam. Dan sore seperti biasa, mandi, jemur. Nah, yang terpenting kan kebanyakan teman-teman pemberian ekstra puding itu yang normal ya, burung yang normal, dalam artian yang bukan oper birahi, itu pemberian ekstra puding itu pagi dan sore. Itu hanya pagi, sorenya jangan. Jadi pagi, siang, sore ya teman-teman. Nah, setelah sore sudah mandi, malam lakukan pemandian juga. Setelah habis isya mandi, sama mandi cepuk teman-teman. Nah, gimana Om nggak mau mandi kalau malam? Enggak, kalau jalak pasti mandi terus. Yang penting di posisi atau di lokasi kena cahaya atau lampu penerangan. Kalau masih burung tidak mau mandi, usahakan teman-teman ada spray ya, semprot spray saja, pasti dia mandi gitu. Jangan dikasih ekstra puding lagi apa ulat hongkong, jangkrik, karena kalau burung mandi malam Om kedinginan biar hangat, jangan. Buat apa terapi mandi malam ya gitu. Nah, itu lakukan dalam 1 minggu. Biasanya sih saya 1 minggu atau paling lama 1 bulan burung sudah kembali normal tanpa menggunakan racikan anti birahi menurunkan birahi, enggak ya teman-teman. Yang penting itu ya, mandi, pola perawatan yang benar, kita stabilkan lagi birahi, insya Allah normal stabil. Nah, saya bahas lagi tambahan
Bagi teman-teman yang tadinya menggunakan pur yang berprotein tinggi, sama saya juga menggunakan pur protein tinggi yang merek contoh lah ya, Super Fit Red, terus yang Gold, terus Ronggolawe dan lain-lain, banyak lah yang pur-pur yang mahal. Karena di situ yang bikin salahnya teman-teman itu burung yang pur yang sudah berprotein tinggi kita masih hantam, masih kita gejok dengan ekstra puding yang berlebihan gitu. Jangankan pur yang proteinnya tinggi, pur yang standar aja kita memberikan ekstra puding yang berlebihan, itu burung bukannya gacor, yang ada oper birahi atau ekor emosi yang ada lagi gitu. Nah, gimana yang tadinya purnya ini teman-teman, purnya misalnya Super Fit ya, contoh lah saya ini Super Fit yang red ya. Nah, itu perawatannya tinggal kita kurangi, tetap purnya jangan diganti, purnya itu, dan ekstra pudingnya yang tadinya biasanya 5 kita kasih 3 cukup. Terus stabilkan 1 minggu masih burung pola perawatannya embun, mandi sering dan lain-lain, jangkriknya kita dikurangin masih begitu, terus kita kurangi gitu. Biasa seminggu udah rapi kalau pola perawatan. Nah, kebanyakan juga teman-teman yang pola perawat pengembunan, jangkriknya dikurangin, terus mandinya sering, tapi masih begitu. Apa yang salah teman-teman? Yang saya bilang tadi, usahakan si burung dijauhkan dulu dengan burung sejenis jalak, kalau bisa dengan burung yang lain juga disendirikan dulu gitu sebelum burung stabil ya. Kalau bisa burung kita taruh di dalam seperti burung yang stres di kamar mandi, mendengarkan ricikan air atau air mengalir gitu. Jadi simpel ya teman-teman. Kadang kali-kali kita kerodong setelah mandi pagi, kita kerodong, siang kita jemur, mandiin, kerodong lagi sore gitu bisa. Jadi cepat lah kalau kita konsisten dan sabar, pasti burung kembali normal. Jadi nggak ada yang susah ya teman-teman, gampang gitu. Ya, intinya kita harus tahu dulu tadi yang udah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa scroll nanti ke bawah penyebab, faktor, ciri-cirinya yang burung oper birahi atau OB. Jangan langsung mau teman-teman diatasi langsung caranya begini. Kalau memang udah paham ya silahkan, harus tahu itu dulu. Dan kedua, konsisten, sabar dengan cara-cara. Kita harus tahu juga karakternya bu teman-teman, karena setiap burung nih, jalak putih yang saya begini nih yang gacor karakternya seperti ini. Dan kedua bisa dicek nih, misalnya jalak putih ini yang ngomong karakternya beda juga gitu teman-teman, harus tahu. Contoh apa sih yang karakter disebut karakter? Misalnya burung yang gacor saya nih, saya gantungkan di sini misalnya, nih gacor di sini nih, oper di sana, ya oper di sana nih. Kenapa nggak gacor? Ya pengennya situ, karakter itu. Kita harus tahu karakter dan settingan. Jadi jangan terlalu berlebihan juga dalam memberikan ekstra puding. Nah, satu lagi tambahan. Bagaimana Om yang saya misalnya burung oper birahi, lupa saya burung oper birahi, tapi saya kuli dari pagi sampai sore sampai malam, ya itu malahan bagus kata saya. Itu burung kita keluarkan subuh, langsung kita isi air di sini di dalam sangkar, air itu isi, udah tinggal, nggak usah kita kasih ekstra puding, biarkan burung tinggal sendiri. Apa kamu di luar, jauhkan dengan burung-burung yang lain. 1 minggu beres. Jelas ya teman-teman, udah lengkap banget ya yang saya bahas tentang burung oper birahi. Ini yang saya bahas khusus burung jalak ya, karena setiap burung lain-lain untuk mengatasi burung oper birahi kayak murai dan acer mungkin adalah perbedaannya. Makanya yang saya bahas saya khususkan untuk semua jenis jalak yang OB atau oper birahi udah saya bahas dengan lengkap ya. Contoh yang ini yang kemarin oper emosi ya, yang pernah saya bahas udah sembuh hanya 5 hari gitu. Udah saya bahas juga ya di video-video saya sebelumnya tentang burung jalak yang oper emosi. Makanya di sini banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang burung jalak suren, jalak putih, jalak kebo yang oper birahi yang gak gacor dan lain-lain.
Tapi di sini yang saya bahas nggak oper birahi ya teman-teman, tentang burung jalak itu dari mabung, botak, kurang gacor, yang sibuk kerja dan lain-lain ada. Nanti bisa di scroll, yang sekiranya kurang paham bisa dipertanyakan di kolom komentar, dan yang curhat-curhat dan lain-lain bisa di follow di IG saya di @kanganom ya 01, yang di setiap pembukaan video sudah jelas ada di situ. Kita sharing-sharing ya teman-teman, nggak menggurui. Silakan di IG saya aja, di nge-DM silakan follow dulu. Kalau di WA kan karena kita kumpuli jarang ke ini ya, jarang ke buka atau ke balas lah, chatanya jarang kebalas. Jadi itu ya teman-teman, jadi sangat jelas ya teman-teman untuk mengatasi burung oper birahi. Simple sebenarnya, pengembunan, mandi diperbanyak, terus ekstra pudingnya dikurangi dulu. Kalau saya sih nyaranin yang teman-teman yang menggunakan pur yang proteinnya tinggi jangan usah diganti, itu aja dulu, nanti kaget kalau emang mau diganti. Setelah mau diganti jangan langsung ya teman-teman, nanti bisa ditakar dulu, dikurangi, adalah cara merubah pakan atau pur di burung jalak, bisa dirubah jadi nggak kaget. Itu salah juga, nanti yang ada stres juga. Jadi makanya sebelum kita mengobati atau mengatasi burung yang oper birahi, pola perawatannya dulu teman-teman yang harus diperhatiin. Kita harus memahami dulu yang harus kita pahami, pemberian jangkrik, mandinya gimana. Karena menurut saya sih burung jalak suren, jalak putih ini burung yang paling mudah untuk dipiara gitu, nggak ribet gitu, nggak seribet burung murai, kacer dan lain-lain, hijau. Burung paling simpel gitu kan, burung yang kitanya kerja aja burung masih bisa gacor, bisa kita rawat, burung kita sehat. Apalagi yang masih sempat pagi, siang, sore gitu kan. Kayak kita beri ekstra puding aja jarang, selang-seling, pagi ditinggal, sore pulang, burung masih gacor sehat. Oke, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih, biar nggak kelamaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe, sudah dukung, yang sudah komen dan share ke teman-teman pecinta jalak sesuai pembahasan. Dan yang baru gabung jangan lupa untuk di subscribe juga, biar terus bertambah semangatnya buat bikin konten-konten. Nah, yang request yang belum saya jawab ya mohon maaf, nanti pelan-pelan bertahap saya buatkan video. Itu aja teman-teman ya, terima kasih. Lain kali kita ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.